Welcome to the story. Abu Nawas bikin kesal pencuri sepatu gagal beraksi hingga frustasi. Suatu hari Abu Nawas membeli sepatu yang terbilang unik dan menarik. Saat pergi ke masjid, ada seorang yang selalu mengamati sepatu barunya tersebut. Dia adalah pencuri yang menginginkan sepatu Abu Nawas. Si pencuri diam-diam mengikuti Abu Nawas dari belakang. Mengetahui sepatunya jadi incaran, Abu Nawas pun langsung waspada. Sesampainya di masjid, Abu Nawas terpaksa memakai sepatu barunya itu ke dalam. Melihat itu, sang pencuri menjadi kesal. Kurang ajar, aku tidak bisa mencuri sepatunya, gumam pencuri itu. Setelah selesai, Abu Nawas bergegas pulang. Baru beberapa langkah keluar masjid, pencuri itu memanggilnya. "Hai Abu Nawas, sholatmu tidak sah karena memakai sepatu," kata pencuri itu. "Lebih baik kau ulangi sholatmu dan lepaskan sepatumu," sambung pencuri tadi. "Biarkan saja, kalaupun aku tidak memperoleh pahala sholatku, setidaknya aku masih memperoleh sepatu baruku," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, si pencuri merasa terkejut. Ternyata Abu Nawas sudah mengetahui niatnya. Pencuri itu pun cepat-cepat meninggalkan Abu Nawas. Wallahu a'lam bishawab. Jenius! Abu Nawas tangkap pencuri lihai cuma pakai sebatang tongkat. Suatu hari di kota Baghdad yang menjadi daerah tempat tinggal Abu Nawas, digemparkan aksi pencurian. Para pencuri itu begitu lihai dalam menjalankan aksinya. Hingga suatu ketika pencuri itu melakukan aksinya untuk merampok di rumah saudagar kaya raya yang dijaga ketat para penjaga. Dia bisa mencuri di rumah besar itu. Perhiasan dan barang-barang berharga lainnya digodol oleh si pencuri. Kejadian itu membuat penasaran saudagar kaya raya tersebut. Saudagar itu pun membuat sayembara. Bagi siapa saja yang berhasil menemukan pencuri itu, maka akan diberikan seluruh harta hasil curiannya tersebut sebagai imbalan. Semua masyarakat di desa pun mendaftar sayembara itu. Mereka tergiur akan hadiah yang ditawarkan sang saudagar kaya raya. Sayangnya setelah seminggu berlalu, tidak ada satupun yang dapat menangkap pencuri tersebut. Tetapi ada salah satu sahabat yang sang saudagar yang merekomendasikan untuk meminta bantuan Abu Nawas. Mendengar nama Abu Nawas akan dimintai tolong saudagar tersebut, si pencuri sempat merasa cemas. Ia bahkan berpikir pindah ke kota lain, namun segera ditepis agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sehingga penyamarannya terbongkar dan sulit mencuri di kota itu lagi. Yang penting aku harus waspada, jangan sampai tertipu muslihat oleh Abu Nawas, kata si pencuri dalam hati. Keesokan harinya Abu Nawas meminta seluruh warga berkumpul. Bagi yang tidak berkumpul maka dianggap sebagai pencurinya. Satu persatu dari kalian akan aku beri tongkat sakti yang sudah aku beri mantra. Bagi siapa saja pelakunya maka tongkat ini akan bertambah 5 cm. Besok pagi bawa lagi tongkat itu ke sini, ujar Abu Nawas menjelaskan. Guna membuktikan ucapannya, Abu Nawas mengarahkan tongkat itu ke sebuah pohon. Pohon tersebut pun meledak dan roboh ke tanah. Orang-orang pun takjub dengan kekuatan tongkat Abu Nawas itu. Padahal kenyataannya itu hanya akal-akalan Abu Nawas saja. Dia sudah menaburkan sebuah bubuk di pohon itu ketika aba-aba saudagar itu melemparkan api ke pohon tersebut. Setelah itu Abu Nawas membagikan tongkat itu kepada semua orang yang berada di sana.
Dengan ukuran dan jumlah yang banyak pula. Orang-orang pun pulang ke rumah masing-masing. Pada malam hari si pencuri gundah. Ia pun memiliki ide untuk mengelabui Abu Nawas dengan memotong tongkat itu 5 cm. Keesokan paginya, tongkat-tongkat itu pun dikembalikan kepada Abu Nawas. Si pencuri pun pulang ke rumahnya. Namun belum sempat pergi jauh, para pengawal langsung diperintahkan untuk menangkapnya. Pencuri itu kaget dan heran. Pencuri tersebut dibawa ke hadapan Abu Nawas. "Ternyata selama ini kamu pencurinya," ujar Abu Nawas. "Mana buktinya? Jangan sembarang menuduh," kata si pencuri. "Buktinya tongkatmu berkurang 5 cm karena kamu memotongnya. Takut tongkatmu bertambah 5 cm. Ketahuilah mana ada tongkat yang bisa bertambah dengan sendirinya. Itu hanya tipu muslihatku saja," tegas Abu Nawas. Mengetahui dirinya masuk perangkat Abu Nawas, si pencuri pun mengakui dan pasrah menerima hukuman. Wallahu a'lam bishawab. Murid Abu Nawas dituduh mencuri keledai. Ternyata jago analisis, bikin takjub. Abu Nawas memiliki seorang murid yang cerdas dalam menganalisis suatu masalah. Apalagi anak murid itu penurut dan rajin beribadah. Saat itu Abu Nawas memerintahkan muridnya tersebut untuk pergi ke pasar. Di tengah perjalanan, sang murid bertemu dengan seorang pria yang membawa 2 karung gandum. Tapi sayang, keledai yang ditumpanginya kabur saat beristirahat sejenak. Ketika bertemu dengan murid Abu Nawas itu, pria tadi bertanya, "Apakah tadi kau bertemu dengan keledai milikku? Apakah keledai itu memiliki ciri-ciri buta mata kirinya dan kaki kanannya pincang serta membawa gandum?" Tanya murid Abu Nawas itu. Pria itu pun bertanya lagi, apakah murid Abu Nawas itu melihatnya? Namun sang murid menjawab tidak melihatnya. Pria tersebut pun merasa aneh. Anak kecil itu tidak melihatnya, tapi mengetahui dengan jelas ciri-ciri keledainya. Ia pun berpikir, apakah anak ini mencurinya? Pria itu pun bertanya, tapi jawabannya tetap sama. "Kamu mau menipuku ya?" ujar pria tersebut. Pria itu langsung membawa anak tersebut ke rumah Tuan Hakim untuk mengadukan masalahnya. Tuan Hakim pun meminta anak murid yang masih kecil itu didampingi orang tua atau gurunya karena masih di bawah umur. Murid tersebut akhirnya memiliki didampingi sang guru Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil ke rumah Tuan Hakim. Spontan Abu Nawas kaget karena anak didik yang dibanggakan terlibat masalah hukum. Abu Nawas geram dan tidak terima. "Begini Abu Nawas, laki-laki ini mengadukan bahwa keledainya telah hilang dan ia menyangka bahwa muridmu lah yang mencurinya," kata Tuan Hakim. "Apa buktinya? Jangan asal menuduh," protes Abu Nawas. "Muridmu tahu ciri-ciri keledaiku dengan teliti, bahkan dia tahu barang bawaan yang ada di punggungnya. Tapi saat aku tanya di mana keledainya, ia menjawab tidak melihat keledainya. Itu sama sekali tidak masuk akal," ujar pria tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas terdiam. "Tapi aku belum melihatnya Tuan," kata murid kecil itu. "Wahai anakku, kalau kau belum pernah melihatnya, kenapa kau bisa menggambarkan dengan detail keledai milik pria ini?" kata Tuan Hakim. Anak kecil, murid Abu Nawas itu menjelaskan bahwa ia melihat jejak keledai itu di jalan. Jejak kakinya berbeda antara yang kanan dan yang kiri. Dari situlah dirinya mengerti bahwa keledai yang lewat kakinya pincang. Dirinya pun melihat rumput di sisi kanan jalan dimakan, sedangkan sisi kirinya tidak dimakan. Dari situlah sang murid mengerti bahwa keledai itu buta mata kirinya. Selain itu, di sepanjang jalan dirinya melihat butiran gandum.
Dari sanalah dia mengerti bahwa keledai itu membawa gandum. Seketika Abu Nawas dan Tuan Hakim berdecak kagum atas kecerdasan anak tersebut. Sedangkan pria pemilik keledai tadi merasa kurang puas. Sehingga untuk memastikan, mereka pun datang ke tempat di mana anak laki-laki tersebut menemukan ciri-ciri kedelai itu. Saat tiba di sana, ternyata ucapannya benar. Pria pemilik keledai itu langsung minta maaf dan memberikan beberapa lembar uang. Abu Nawas pun makin kagum dengan jiwa analisis serta kecerdasan anak muridnya ini. Wallahu a'lam.